Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa berkenan untuk memberikan waktu kepada kita beribadah bersama-sama. Baiklah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian taat kepada orang tua. Anak-anak, lagu yang sudah kita nyanyikan sangat indah karena lagu itu mengajak kita untuk menghormati dan menaati orang tua kita. Juga bagi orang tua diingatkan untuk menyayangi anak-anak di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan pada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, berkatilah agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan sertai hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bahan Alkitab pada pagi ini Bapak ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan,
perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar. Berbahagialah bagi anak-anak dan kita lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, Bapak garis bawahi firman Tuhan Efesus 6 ayat 2-3 ini sebagai ayat masnya, yaitu yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghormati orang tua agar kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah anak-anak, suatu keharusan bagi anak-anak untuk menghormati kedua orang tua. Sebab firman Tuhan memerintahkan agar anak-anak memiliki rasa hormat dan takut kepada orang tua, seperti umat takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan mempunyai arti segan dan hormat. Jadi maksud takut di sini bukan seperti seorang anak yang mengambil uang orang tuanya tanpa izin, kemudian ketahuan akan timbul rasa takut di dalam hatinya. Bukan seperti itu. Atau seorang pencuri yang takut kepada polisi. Bukan seperti itu juga. Tapi rasa takut di sini, anak-anak merasa segan, anak-anak mempunyai sikap sebaik mungkin kepada orang tua. Sehingga anak-anak tidak berbuat kesalahan yang menyakiti hati orang tua. Itu yang dimaksud takut di sini ya. Nah anak-anak, orang tua adalah orang-orang yang sangat terhormat bagi anak-anak. Orang tua itu ibarat pahlawan tanpa tanda jasa yang setiap saat siap menolong. Orang tua melindungi dan mencintai kita lebih daripada semua orang lain yang ada di dunia ini. Anak-anak, di mana juga Salomo memberikan nasihat yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Ya itulah nasihat yang diberikan oleh Raja Salomo. Anak-anak, Tuhan sangat benci terhadap anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Tuhan tidak menyukai anak-anak yang tidak taat pada orang tuanya. Di dalam Alkitab, yaitu Ulangan 27 ayat 16a, yang berbunyi demikian, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Jadi di sini bahwa Tuhan tidak menyukai anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Contoh tokoh Alkitab yang seorang anak yang tidak hormat dan tidak menaati orang tuanya, yaitu anak seorang raja. Raja Daud mempunyai anak yang bernama Absalom. Nah anak-anak, Absalom ini menjadi orang yang berhasil. Ia memiliki segalanya, baik fasilitas maupun harta benda.
Namun sayang, setelah dewasa, ia malah mengusir bapaknya sendiri dan hendak membunuhnya. Akhir dari hidup Absalom pun berakhir dengan tragis. Sebagai akibat, ia berlaku kurang ajar dan tidak menghormati ayahnya. Nah, itulah anak-anak satu contoh dari ketidaktaatan dan kekurang ajaran seorang anak kepada bapaknya. Hidupnya tidak bahagia dan berakhir dengan tragis. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan, kita diajarkan untuk senantiasa menghormati, menaati orang tua kita. Menghormati orang tua adalah hal yang indah di dalam Tuhan. Amin. Oke. Baiklah anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk menaati, menghormati orang tua. Kami yakin Tuhan bahwa orang tua kami semua adalah wakil dari Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu dari kelas 1 sampai kelas 6, kiranya Tuhan berkati agar mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan orang tua anak-anak didik kami, agar diberikan kelancaran. Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, agar senantiasa boleh mendatangkan sukacita, sehingga para kedua orang tua anak didik kami semua boleh membiayai kebutuhan anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, kiranya Tuhan berikan kerajinan, kesungguhan, dan kemauan yang keras untuk belajar. Walaupun lewat online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan menjamah anak-anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6 agar boleh mempunyai kemauan, mempunyai kecerdasan yang dari Tuhan. Tuhan, ampuni akan kekurangan dan kelemahan kami. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah ini dengan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia